Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di tengah pandemi COVID yang dialami Indonesia saat ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari bahaya COVID-19. Caranya dengan apa? Menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Kemudian ditambah satu lagi, yaitu mengikuti vaksin. Nah, itu agar kita senantiasa sehat dan terhindar dari COVID-19. Nah, sebelum kita masuk ke materi, hari ini kita akan membahas terkait dengan permintaan dan juga penawaran. Apa itu permintaan, apa itu penawaran? Nah, lanjut saja. Materi kita ada 3 bahasan pokok. Yang pertama, pengertian dari permintaan dan juga penawaran. Lalu ada gambar dari kurva permintaan dan penawaran. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk mendeskripsikan pengertian dari permintaan dan juga penawaran. Lalu peserta didik diharapkan mampu untuk menggambarkan kurva dari permintaan dan juga penawaran. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan maupun penawaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita bangun apresiasi kita dulu terkait dengan permintaan dan juga penawaran. Nah, di sini sudah disajikan gambar apa anak-anak? Ya, gambar sup buah. Wah, kalau panas-panas gini, minum sup buah pasti mantap banget ya. Nah, misalkan saja di toko itu menjualkan sup buah dengan harga 10.000 untuk satu buahnya atau satu porsinya. Nah, kalian karena keterbatasan pendapatan atau uang kalian, sehingga kalian hanya mampu membeli satu. Kemudian, saat itu hari berikutnya ada diskon sebesar 70% untuk memperingati ulang tahun dari si pemilik toko sup buah ini. Nah, karena di diskon 70% dan itu saat itu baru panas-panas, minum sup buah pasti nikmat. Nah, kalian beli, tapi ada tapinya ini. Tapi misalnya saja ada batas pembelian maksimal. Batas pembelian maksimal ini misalnya saja 3 pieces per pembeli. Nah, dan waktunya hanya sampai jam 1 siang. Nah, saat itu kalian waktu datang masih pagi, kebetulan masih pagi, sekitar jam 9. Jadi kalian masih dapat jatah. Nah, kalian beli berapa? Kalian karena harganya tadi yang 10.000 di diskon 70%, kalian bisa beli berapa? Bisa beli 3 sesuai batas maksimalnya tadi. Nah, kalian beli 3. Nah, kalian pasti merasa diuntungkan kan sebagai seorang pembeli? Ya, pasti merasa untung. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya permintaan dan penawaran ini terkait dengan harga dari barang itu, waktu atau kondisi tertentu. Nah, kemudian juga ada pendapatan atau daya beli kalian, kemampuan beli kalian, lalu persediaan atau barang yang disediakan. Oke. Memasuki materi yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian dari permintaan dan penawaran. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan permintaan, kemudian baru penawaran karena akan lebih mudah untuk memahaminya. Nah, apa itu permintaan? Ada yang tahu?
Nah, di sini sudah disajikan gambar seorang konsumen atau calon pembeli pada suatu supermarket atau toko tertentu yang sedang memilih-milih suatu produk. Nah, dari situ pasti si pembeli atau calon pembeli ini punya keinginan untuk membeli barang karena dia sudah memegang-megang barang itu, kemudian melihat-lihat. Nah, itu pasti ada keinginan untuk membelinya, tapi belum tentu terlaksana. Nah, permintaan itu apa sih? Permintaan adalah keinginan akan suatu barang atau jasa oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan pada periode waktu tertentu. Kan kita sudah membahas terkait dengan pengertian dari permintaan. Sekarang kita masuk ke kurva permintaan. Sebelum kita membuat kurva permintaan, kita harus tahu hukum dari permintaan. Hukum permintaan ini berkaitan dengan price atau harga dari barang tersebut dan juga kuantitas atau barang yang diminta. Nah, ketika price ini mengalami kenaikan, maka kuantitas yang diminta akan mengalami penurunan. Lalu ketika price atau harga ini turun, maka kuantitas yang diminta malah akan naik. Kenapa? Karena permintaan ini dilihat dari sudut pandang pembeli atau konsumen. Nah, hukum ini berlaku jika faktor-faktor lainnya ini mengalami tetap atau tidak berubah. Nah, kemudian kita misalkan saja untuk membuat kurva ini, kita misalkan dari es buah tadi ya. Nah, es buah tadi harganya 10.000. Misalkan saja ketika harga 10.000 kita hanya membeli satu. Kemudian kita tarik garis. Nah, jadilah titik koordinat A. Lalu suatu ketika harganya turun menjadi 6.000. Nah, ketika 6.000 mungkin kita bisa beli 3. Nah, kita tarik titik koordinat di titik B. Kemudian suatu ketika harganya turun lagi jadi 3.000. Wah, tambah murah ya. Nah, ketika harganya ini murah jadi 3.000, mungkin kita bisa membeli sebanyak 6 pieces. Sehingga ditarik dan jadilah titik koordinat C. Nah, dari ketiga titik koordinat A, B, C ini kita hubungkan, kita tarik garis. Nah, jadilah kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kan kita sudah membahas terkait dengan pengertian permintaan dan juga kurva dari permintaan. Kemudian kita akan membahas terkait dengan faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan ini ada 4. Yang pertama, harga barang tersebut. Harga barang tersebut ini sesuai dengan hukum dari permintaan tadi yang menyatakan bahwa ketika price atau harga barang ini naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Lalu ketika harga ini turun, maka kuantitas yang diminta akan naik. Nah, harga barang ini mempengaruhi jumlah barang yang akan kita beli atau permintaan kita akan barang tersebut. Nah, kemudian ada pendapatan. Pendapatan ini mempengaruhi dari barang yang dapat kita beli atau barang yang dapat kita minta. Nah, pendapatan semakin banyak pendapatan kita, maka daya beli kita akan semakin tinggi. Tapi ketika pendapatan kita terbatas atau kecil, maka daya beli kita juga akan menyesuaikan. Kemudian ada selera. Nah, selera ini berkaitan dengan kesukaan kita, keinginan kita. Nah, selera ini pasti berbeda-beda ya. Misalkan saja selera saat ini itu baru model jilbab plisket, pasmina plisket daripada jilbab segi 4 rawis. Nah, kalau misalkan si penjual menjual pasmina yang plisket dengan
menjual segi 4 rawis, jilbab segi 4 rawis, maka mungkin akan lebih banyak dibeli yang model pasmina plisket karena baru model-model saat ini atau baru trennya sekarang. Seleranya masih banyak di pasmina plisket daripada yang segi 4 rawis. Oke, kemudian yang terkait dengan ekspektasi atau faktor yang mempengaruhi terakhir itu terkait dengan ekspektasi. Nah, ekspektasi ini perkiraan, pendugaan, duga-duga, ramalan. Nah, ekspektasi ini seorang pembeli juga bisa berekspektasi. Nah, ekspektasinya apa? Dia mungkin seorang pembeli akan berekspektasi bahwa harga ini 2 minggu ke depan akan turun, maka si pembeli akan memilih membeli ketika harga itu turun 2 minggu ke depan. Tapi kalau si pembeli ekspektasi ketika 2 minggu ke depan harga ini akan naik, maka si pembeli memilih untuk membeli sekarang. Nah, itu tadi terkait dengan pengertian permintaan, kurva permintaan, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, kita lanjut ke materi berikutnya. Biar teman-teman lebih semangat lagi untuk belajar hari ini, kita main tebak-tebakan yuk. Kita mulai ya tebak-tebakannya anak-anak. Oke, temukan perbedaan dari kedua gambar ini. Nah, waktu terus berjalan. Ayo ditebak. Nah, waktu habis. Kira-kira apa ya yang beda? Apa yang beda? Ayo. Nah, pintar sekali. Yang beda terdapat pada keranjang si anjing. Keranjang yang satu terdapat garis-garis. Nah, keranjang yang kedua itu tidak ada garis-garisnya. Tebak gambar yang kedua. Nah, yang gambar yang kedua ini ada di Inggris nih. Nah, sudah hilang gambarnya. Apakah sudah ada yang tahu mana yang berbeda? Nah, tepat sekali, yang berbeda terletak pada gambar pesawat di atas. Oke, lanjut ya ke tebakan ketiga. Waktu terus berjalan. Kita tunggu, apakah sudah ada yang tahu jawabannya? Waktunya menebak. Yang mana yang beda? Yap, benar. Yang berbeda ada dua. Yang pertama itu di cangkir yang berwarna merah, itu gambar apa ya itu namanya? Nah, itu berlawanan arah. Kemudian yang kedua itu ada di atas gambar seperti pita kecil. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan pengertian dari permintaan, kurva permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dan juga kita sudah bermain tebak perbedaan gambar. Tentunya sudah lebih semangat ya sekarang daripada sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penawaran. Nah, apa sih itu penawaran? Kita lihat gambar dulu. Nah, di sini ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki ini sedang memegang paprika, seperti sedang menawarkan. Nah, kita misalkan saja seorang laki-laki ini adalah penjual dan seorang perempuan ini adalah pembeli, calon pembeli dari barang yang dijualkan oleh si penjual. Nah, dari sini terlihat ya, seorang laki-laki ini sedang memegang paprika dan seperti menunjuk paprika ini tentang keunggulannya, tentang intinya seorang penjual ini sedang menawarkan produknya. Lalu apa sih penawaran? Nah, penawaran itu adalah kesediaan dari penjual untuk menyerahkan atau menjual barang yang ia jualkan kepada konsumen di tingkat harga tertentu dan pada periode waktu tertentu.
Tadi kan kita sudah membahas terkait dengan pengertian penawaran. Sekarang kurva penawaran. Kurva penawaran, sebelum kita membuatnya, kita harus tahu hukum dari penawaran. Hukum penawaran berbeda dengan hukum permintaan. Kalau hukum penawaran ini berkaitan ketika harganya naik atau harga komoditas tertentu ini naik, maka kuantitas yang ditawarkan ini juga akan naik. Lalu ketika harganya ini turun, nah kuantitas yang diturunkan, kuantitas yang ditawarkan juga akan turun. Kenapa? Karena ini dilihat dari sisi produsen atau seorang penjual, di mana seorang penjual ini tidak ingin mengalami kerugian atau dia ingin memperoleh keuntungan yang maksimum. Nah, ini dengan hukum ini dapat berlaku dengan asumsi bahwasanya ketika harganya ini naik atau turun dan kuantitas yang diminta itu naik ataupun turun, ini faktor-faktor lainnya ini juga tetap tidak berubah seperti saat hukum permintaan. Oke. Nah, kemudian membuat kurva penawaran. Kurva penawaran ini kita misalkan saja tadi ya yang sebuah. Nah, ketika harganya 10.000, mungkin si penjual akan menawarkan produknya sebanyak 20 buah. Lalu ketika harganya ini turun menjadi 7.000, nah ini barang yang ditawarkan juga akan diturunkan menjadi 15. Lalu ketika harga ini diturunkan lagi menjadi 2.000, nah harga barang yang ditawarkan pun juga akan semakin kecil. Nah, misalkan saja sebanyak 5. Oke. Nah, dari ketiga titik koordinat yang sudah dibuat tadi A, B, C, ini kita hubungkan. Nah, jadilah kurva penawaran. Nah, kurva penawaran ini bersimbolkan huruf S atau supply. Oke. Nah, kurva penawaran ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan pengertian penawaran, hukum penawaran, dan juga kurva penawaran. Sekarang kita membahas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ini ada 5. Yang pertama itu terkait dengan harga barang itu sendiri atau harga barang tersebut. Sesuai dengan hukum penawaran tadi yang menyatakan bahwa ketika harga tinggi, maka kuantitas barang yang ditawarkan pun tinggi. Lalu ketika harganya turun, maka kuantitas barang yang ditawarkan pun turun. Nah, ini sejalan dengan faktor yang mempengaruhi bahwa harga barang ini akan mempengaruhi jumlah dari barang yang ditawarkan atau kuantitas barang yang ditawarkan. Kemudian, faktor yang kedua yaitu teknologi. Semakin maju, semakin baik teknologi yang ada, maka akan menyebabkan semakin bagus atau semakin baik produktivitasnya, sehingga barang yang dihasilkan pun akan semakin lebih banyak daripada sebelumnya. Dan ini akan mempengaruhi dari barang yang ditawarkan di pasaran. Kemudian faktor lainnya yaitu jumlah pesaing. Jumlah pesaing ini ketika pesaingnya sedikit, maka yang barang yang ditawarkan atau barang yang tersedia di pasaran itu stoknya akan lebih sedikit daripada ketika jumlah pesaingnya banyak. Maka ketika jumlah pesaingnya banyak ini, barang yang ditawarkan di pasaran pun akan semakin banyak pula, sehingga harganya pun akan terpengaruhi. Nah, kemudian harga input. Harga input ini berupa harga bahan baku atau harga produksi, biaya-biaya yang digunakan untuk berproduksi. Nah, ketika harga ini naik atau harga produksi ini naik, maka barang yang ditawarkan pun akan semakin sedikit dengan estimasi
harga barang tersebut itu sama. Nah, kenapa? Karena seorang penjual ini tidak mau merasa dirugikan. Nah, kemudian kalau harga barang ini turun dengan estimasi harga jualnya itu sama, maka barang yang ditawarkan ini akan semakin lebih banyak. Kenapa? Karena keuntungan yang diterima itu akan banyak pula, lebih banyak. Oke. Kemudian faktor yang terakhir itu berkaitan dengan ekspektasi. Kalau permintaan itu terkait dengan konsumen, kalau penawaran terkait dengan penjual. Penjual juga berekspektasi. Nah, penjual ini bisa berekspektasi, misalkan penjual berekspektasi atau meramal bahwa 2 hari ke depan itu harga dari produk ini akan naik, maka penjual akan menjual barang atau menjual barang itu lebih sedikit ketika hari ini, berbeda dengan ketika harga itu naik. Nah, misalkan lainnya adalah ketika kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras, maka penjual beras lokal umumnya akan menjual lebih banyak hari ini daripada ketika impor ini dilaksanakan. Karena ketika impor dilaksanakan, maka harga beras lokal ini akan semakin rendah. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini terkait dengan permintaan dan penawaran. Nah, apakah sudah paham anak-anak? Kalau sudah, kita lanjutkan ke evaluasi. Sekarang anak-anak buka kahoot.com ya. Kemudian masukkan PIN yang sudah ada di layar kalian dan mulailah mengerjakan. Oke, Ibu pantau dari sini ya. Wah, sepertinya sudah selesai semua ya. Gimana soalnya? Mudah-mudah? Atau malah susah-susah? Sepertinya mudah-mudah ya. Tadi saya lihat ada yang benar semua. Selamat ya buat yang benar semua. Dipertahankan agar bisa
memberikan yang terbaik. Dan untuk teman-temannya yang belum benar semua atau masih ada yang salah, terus dipelajari ya materinya supaya bisa menyamai teman-temannya yang sudah benar semua. Oke, itu tadi pembelajaran kita terkait dengan permintaan dan penawaran. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin ingin menyampaikan pendapatnya? Atau bahkan mungkin ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Boleh loh, silahkan. Wah, sepertinya ini masih malu-malu atau mungkin sudah paham semua ya. Nah, Ibu simpulkan saja ya, karena waktunya sudah hampir habis. Kesimpulan hari ini terkait dengan permintaan dan penawaran, yaitu kita sudah membahas berkaitan dengan pengertian dari permintaan. Permintaan apa tadi? Permintaan adalah keinginan dari konsumen atas barang dan jasa di tingkat harga tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Lalu kurva permintaan. Sebelum kita masuk ke kurva permintaan, kita harus tahu apa tadi? Hukum permintaan. Hukum permintaan tadi terkait dengan harga barang itu dan kuantitas barang yang diminta. Ketika harganya ini naik, maka kuantitas barang yang diminta akan turun. Dan ketika harganya ini turun, maka kuantitas yang diminta akan naik. Hal ini sejalan dengan pandangan konsumen atau pembeli, karena pembeli beranggapan bahwa ketika harganya turun, maka dia akan lebih untung, maka dia akan beli lebih banyak. Kurva ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan tadi ada berapa? Yap, ada 4. Yang pertama yaitu harga barang tersebut atau harga barang itu sendiri. Kemudian ada pendapatan, lalu selera, dan juga ekspektasi atau perkiraan harga ke depannya. Nah, kemudian untuk penawaran. Tadi apa penawaran? Penawaran adalah kesediaan dari penjual untuk menyerahkan atau menjualkan barang yang ia tawarkan kepada konsumen di tingkat harga tertentu dan pada periode waktu tertentu. Kemudian kurva penawaran. Kurva penawaran itu apa? Seperti tadi hukum permintaan. Nah, dia juga punya hukum penawaran. Hukum penawarannya berkaitan dengan harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Ketika harga barang ini naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan juga akan naik pula. Lalu ketika harganya ini turun, maka kuantitas barang yang ditawarkan juga akan turun. Kenapa? Karena seorang penjual atau produsen ingin memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Ketika harganya ini naik, dengan estimasi harga faktor lainnya ini tetap atau biaya produksinya ini tetap, maka seorang penjual akan menawarkan barang lebih banyak. Kenapa? Karena ketika barang lebih banyak ini dijual dan laku semua, maka keuntungannya akan lebih besar daripada ketika harganya ini turun. Oke, lalu kurva penawaran ini bergerak dari mana? Kurva penawaran ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kemudian tadi ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada berapa? Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran tadi ada 5. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kemudian ada teknologi. Dan kemudian ada jumlah pesaing, benar. Lalu harga input dan juga ekspektasi. Nah, itu tadi pembelajaran kita.
Semoga bermanfaat dan terus dipelajari ya. Nah, sekian dari Bu Guru. Sebelum kita tutup, ada penugasan ya yang harus dikerjakan untuk minggu depan. Oke? Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.